Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Berjumpa kembali dengan Ibu Puji dalam mata pelajaran sejarah minat kelas 10. Baiklah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang langkah-langkah penelitian sejarah, sumber-sumber sejarah, jenis-jenis penelitian, dan jenis-jenis historiografi. Nah, pada hari ini kita akan mencoba mempraktekkan membuat mini riset atau penelitian sejarah secara mini. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian dapat membuat penelitian sejarah berdasarkan langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kepada kalian untuk melihat video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian sejarah. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah yang pertama itu adalah pemilihan topik. Jadi topik dipilih terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah heuristik, yaitu tahapan pencarian sumber sejarah. Kemudian ada verifikasi, yaitu kritik terhadap sumber sejarah. Kemudian interpretasi, itu artinya penafsiran atau menarik kesimpulan dari sumber sejarah itu. Yang terakhir itu adalah historiografi. Apa itu historiografi? Penulisan sejarah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik adalah upaya penelitian yang mendalam untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa dan kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. Nah, di sini contohnya itu adalah mengumpulkan jejak sejarah atau sumber dan juga bukti dari peristiwa sejarah. Verifikasi. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah atau kritik. Nah, kritik di sini ada kritik eksternal dan juga kritik internal. Kritik eksternal itu tentang otentitas dan juga integritas. Kemudian kritik internal itu menilai secara intrinsik sumber-sumber sejarah, kemudian membuat perbandingan kesaksian dari berbagai sumber. Kemudian ada interpretasi. Interpretasi itu dalam sejarah memiliki arti penafsiran terhadap suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa sejarah. Jadi interpretasi itu adalah menarik kesimpulan yang telah didapat dari verifikasi. Selanjutnya ada historiografi. Historiografi adalah rekonstruksi berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Pada tahapan ini penulis mempergunakan daya kritis dan juga imajinasi sehingga menghasilkan suatu tulisan yang menarik dan juga objektif. Nah, historiografis merupakan proses penulisan laporan hasil penelitian sejarah. Karya sejarah memerlukan ilmu bantu seperti sosiologi, antropologi, epigrafi, numismatik, dan lain sebagainya. Contohnya sekarang, kita harus menentukan topik dulu untuk membuat penelitian sejarah. Saya contohkan di sini adalah Kerajaan Sriwijaya. Dalam tahapan heuristik itu kita harus mengumpulkan jejak sejarah, sumber dan juga bukti dari Kerajaan Sriwijaya. Di sini sumbernya itu ada catatan yang ditulis oleh Al-Biruni dan juga Hordadeh yang berkebangsaan Arab tentang Kerajaan Sriwijaya. Kemudian catatan yang ditulis oleh Itsing, penjelajah dari Cina. Kemudian ada bukti lain, ada candi, ada prasasti, ada catatan dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti kita kemudian verifikasi. Kita memilih kebenaran data sejarah melalui kritik
eksternal dan juga kritik internal dari sumber dan juga bukti yang sudah didapat. Selanjutnya, tahapannya adalah interpretasi. Kita menafsirkan kerajaan Sriwijaya itu dari hasil kritik eksternal dan juga kritik internal, maka dihasilkan berupa kesimpulan atau penafsiran. Nah, dari penafsiran itu kemudian masuk ke historiografi, yaitu penulisan laporan penelitian sejarah ke dalam buku. Nah, contohnya di sini ada buku tentang Sriwijaya. Nah, ini dinamakan proses penelitian sejarah. Nah, setelah kalian melihat video tadi, Ibu harap kalian bisa mengingat dan bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat penelitian sejarah sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Langkah yang pertama tadi apa? Yaitu pemilihan topik. Yang kedua, heuristik. Yang ketiga, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Baiklah, pada materi minggu depan, kalian bisa baca buku paketnya. Dan sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan, menjalankan pola hidup sehat, selalu menggunakan masker apabila berpergian, dan sering cuci tangan, dan tetapnya selalu menjaga jarak. Baiklah, selamat pagi.